Pemirsa, kasus kekerasan dan intimidasi seolah kerap membayangi kerja para jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen mencatat ada 43 kasus kekerasan yang dialami wartawan berupa teror ancaman hingga kekerasan fisik. Lantas, seperti apa cerita para jurnalis yang mengalami kekerasan hingga intimidasi? Bersama saya Dana Suara Pandiasa dan Widya Bayujati, berikut liputan tim Delik RCTI. Sebagai negara demokrasi, keberadaan pers memiliki peran penting, tidak hanya sekedar menginformasikan kepada halayak, namun juga melakukan pengawasan dan kontrol atas jalannya pemerintahan. Tak dipungkiri, hal ini telah membuat profesi wartawan sebagai komponen penting dalam pers menjadi berisiko, rentan atas kekerasan maupun intimidasi. Seperti kasus kekerasan wartawan yang kembali terjadi baru-baru ini di Karawang, Jawa Barat. Diketahui pada 20 September 2022, 2 orang wartawan lokal menjadi korban tindak kekerasan dari oknum ASN di kantor Askap PSSI Karawang. Saat kami temui, Gusti, salah satu korban kekerasan terhadap jurnalis, menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan intimidasi. Awal itu setelah saya menghadiri launching klub sepak bola di Karawang, saya sempat makan mie ayam. Nah, cuman ada yang manggil, tuh temuin dulu pengurus Askap yang sekarang jadi tersangka itu statusnya. Saya menjelaskan, karena ditanya sama dia, lu kenapa lu mempersempit ruang gerak lu sama teman-teman lu dengan mau ngehantam berita atau apa. Ya saya bilang, saya jelasin kronologi semuanya, saya jelasin seperti apa yang terjadi. Ya di situ dia sempat ngabarin ke atasannya itu, yang oknum ASN tersebut inisial A. Ada saya gitu di kantor Askap. Tahan, jangan kemana-mana. Nah, ketika dia datang, saya langsung berpindah ke ruangan ke sebelahnya, di ruangan yang dimana di situ tempat penyiksaan saya, Bang. Ya, di situ saya mendapatkan perlakuan ancaman karena saya harus menemukan teman saya, senior saya. Kalau nggak ketemu, ada bahasa, kamu selesai hari ini. Rupanya tidak sampai di situ, pasca mendapat ancaman, dirinya pun langsung mengalami kekerasan dan sejumlah tindakan tidak patut lainnya. Setelah ancaman-ancaman seperti itu, saya dicekoki miras, saya sampai menyaksikan sendiri bahwa orang tersebut memberikan air kencing ke saya. Saya di situ disiksa sama oknum supporter, sama dia sendiri, disikut, rambut saya pun dijambak berulang-ulang sama dia. Ya di situ terus dia memberikan waktu 1 jam untuk menemukan teman saya. Selain Gusti, rekan sesama wartawannya yakni Zainal juga mendapat ancaman kekerasan. Menurutnya selama ini pihak pemerintah daerah seringkali memanfaatkan media sebagai alat kepentingan pribadi, sehingga para wartawan kesulitan dalam menerapkan kontrol sosial terhadap pemerintah daerah. Terlebih lagi dengan adanya intimidasi secara fisik hingga pengancaman secara pidana. Ketika tidak sesuai produk jurnalistik itu dengan apa yang diharapkan, justru terganggu dengan produk itu, maka banyak hal-hal yang selalu dilakukan di luar dari konteks sebutnya, lebih cenderung kepada pressure, terus kadang-kadang juga ancaman dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi catatan buat kita semua, teman-teman jurnalis, bahwa hari ini paradigma itu sudah bergeser. Jadi bicara produk jurnalis itu hari ini bicara kepentingan, Bos. Tim Delik juga menemui Tohirin, seorang jurnalis di salah satu media online di Jakarta. Tohirin menceritakan bagaimana dirinya mengalami intimidasi saat meliput kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo di kawasan Saguling, Duren 3, Jakarta. Nggak sengaja ketika aku mau pengen balik ke TKP, ke rumah di Kompleks Polri, itu dia lewat. Nah aku tanya, ternyata benar itu narasumberku. Aku lupa namanya siapa. Terus aku wawancaralah sambil jalan, karena melihat dia juga buru-buru kan. Aku sama temenku sambil jalan wawancara, tiba-tiba ada 3 orang dari belakang naik motor, itu mepet aku dari belakang dan berhenti di depan ketika aku lagi wawancara sambil jalan.
Terus dia tanpa mengenalkan identitasnya, nama atau dia dari mana, institusinya, tiba-tiba dia merampas HP. Dia merampas HP dan memaksa aku buka HP, terus dia buka-buka galeri. Nah di situ ada foto, ada video, ada rekaman, semuanya dihapus sama dia. Terkait hal ini, pihak Dewan Pers menegaskan bahwa wartawan yang mendapat intimidasi saat menjalankan tugas jurnalistiknya dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada Dewan Pers. Wartawan harus melaporkan itu, bisa melaporkan ke Dewan Pers karena dia merasa diintimidasi, dihalang-halangi, dan itu melanggar. Nah ketika ini melanggar itu bisa diadukan ke polisi, bahkan nanti bisa sampai ke pengadilan, kecuali kalau kita nanti melakukan mediasi. Artinya antara yang dirugikan sama pelaku yang menghalang itu bisa melakukan perdamaian. Tak dipungkiri, tantangan terhadap profesi jurnalis kian besar, khususnya di era teknologi yang berkembang sangat cepat. Namun sayangnya mereka pun harus menghadapi ulah para oknum-oknum yang mengambil kesempatan di balik profesi jurnalistik.